Ya, siang hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Saya percaya bahwa tidak ada di antara kita yang tidak pernah mengalami namanya masalah. Pasti kita akan pernah mengalami namanya tantangan, kesulitan, pergumulan di dalam kehidupan kita. Apalagi kita hidup di zaman sekarang ini yang perubahannya begitu cepat, yang kadang-kadang membuat kita menjadi stres sendiri menghadapi zaman yang begitu cepat berubah. Ya, tetapi pada siang hari ini saya pikir topik yang diberikan kepada saya ini sangat relevan dengan kehidupan kita sebagai ibu-ibu. Ya, saya akan coba share. Kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu dari rapuh menjadi tangguh. Ini sangat relevan bagi kita sebagai ibu-ibu yang ada saat ini, karena begitu banyak hal yang kadang-kadang membuat diri kita tidak berdaya, membuat kita rapuh oleh karena tekanan entah dari keluarga kita sendiri, di dalam kesibukan pekerjaan kita, di dalam melayani suami, di dalam mengurus anak-anak, apalagi ibu-ibu yang masih punya anak yang masih kecil ya, yang butuh pengawasan yang ekstra, bahkan mungkin juga kita merasa rapuh oleh karena kondisi fisik kita yang semakin menurun, yang semakin melemah oleh karena sakit penyakit yang ada. Bahkan mungkin kita juga merasa rapuh di dalam perjuangan kita, di dalam mempertahankan iman kita kepada Tuhan. Untuk menjadi hidup yang benar itu, menjadi hidup benar itu tidak sesederhana yang kita bicarakan. Tetapi ada perjuangan-perjuangan yang kadang-kala membuat kita jatuh bangun di dalamnya. Namun siang hari ini kita akan belajar dengan satu topik dari rapuh menjadi tangguh. Saya mendasarinya di dalam dua bagian firman Tuhan, yaitu Efesus pasal 6 ayat yang ke-10 dan Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Yang pertama dari Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Lalu yang kedua, di dalam Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, dalam bagian ini, kedua bagian ini membicarakan bagaimana sebuah kondisi seseorang yang mengalami sesuatu yang tidak berdaya, namun memiliki suatu pengharapan yang membuatnya menjadi tangguh, membuatnya menjadi kuat. Namun sebelumnya saya akan memberikan penjelasan tentang pengertian dua kata ini, yaitu rapuh dan tangguh. Arti kata rapuh secara dalam menurut kamus bahasa Indonesia yaitu memiliki makna artinya lemah, sakit-sakitan, tidak teguh, mudah putus asa, mudah tersinggung, mudah tergoda, bahkan mudah terombang-ambing karena dia begitu rapuh. Itulah pengertian dari kata rapuh. Jadi kata rapuh merujuk pada keadaan di mana seseorang merasa tidak berdaya, terjebak dalam penderitaan, dan akhirnya membuatnya putus asa dan menyerah. Nah, yang kedua yaitu arti kata tangguh. Tentu kebalikan dari kata rapuh ya. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kata tangguh ini memiliki makna yaitu kuat, kokoh, tahan uji, tidak mudah menyerah, teguh, atau tak tergoyahkan. Jadi dalam menghadapi sesuatu hal, baik itu buruk maupun baik, dia tetap tidak tergoyahkan oleh. Oleh karena itu, jadi kata tangguh merupakan keadaan seseorang yang mampu bertahan dalam menghadapi setiap tantangan atau kesulitan. Nah, setiap orang pasti akan mengalami namanya kondisi rapuh. Tadi saya katakan bahwa tidak ada di antara kita yang bebas dari namanya situasi kondisi rapuh. Mungkin saat ini kita sedang kuat, tetapi kita tidak tahu ke depannya seperti apa kita ketika tantangan, rintangan, masalah, cobaan bertubi-tubi datang menerpa kita, apakah kita masih tetap berdiri kokoh atau tidak. Tetapi biarlah lewat kebenaran firman Tuhan hari ini kembali kita disadarkan seperti apa sikap kita di dalam menyikapi semuanya itu. Ya, ada beberapa bagian yang membuat tiap-tiap orang itu merasa rapuh, dirinya merasa rapuh, artinya merasa tidak berdaya. Apa saja yang membuat seseorang itu rapuh? Yang pertama yaitu adalah trauma masa lalu. Trauma masa lalu ini berbicara tentang mungkin pernah dia mengalami kekerasan, pola asuh yang keliru di dalam keluarga, orang tuanya mungkin terlalu protektif terhadap dia, sehingga tidak boleh ini dan itu, bahkan mungkin malah mendapatkan perlakuan yang kasar
dari orang-orang yang terdekatnya. Dan mungkin juga trauma masa lalu bisa mungkin pernah mengalami yang namanya pelecehan seksual atau kecelakaan atau kehilangan orang-orang, mengalami kesedihan yang sangat mendalam oleh karena kehilangan orang-orang yang sangat dikasihi. Dan hal-hal ini bisa membuat potensi-potensi ini, faktor-faktor ini bisa membuat seseorang menjadi rapuh. Dan yang kedua, yaitu stres yang berkelanjutan. Karena begitu beratnya tekanan hidup yang mungkin tidak pernah diselesaikan dan mungkin dia juga nggak pernah sharing dengan orang, sehingga tekanan yang dia tanggung sendiri. Dia nggak tahu mau kemana dia sharing, bahkan mungkin ya dia merasa kok sepertinya orang nggak ada peduli dengan saya. Dia merasa lonely, dia merasa sendiri, merasa sepi di tengah keramaian. Ini tidak sedikit, bahkan tidak jarang kita alami. Ketika ada hal-hal yang kita alami mungkin di dalam dunia pekerjaan, di dalam keluarga, bahkan di dalam pergaulan kita, relasi kita satu dengan yang lain, hubungan kita yang tidak baik pun bisa membuat kita stres berkelanjutan oleh karena tidak diselesaikan. Dan hal ini pun juga bisa mengakibatkan orang mengalami kelelahan secara mental dan emosional. Dan pada akhirnya dia merasa mengasihani diri, tidak berdaya, dan lain sebagainya. Dan yang berikutnya, hal yang ketiga, yang membuat seseorang bisa mengalami merasa rapuh, yaitu kehilangan. Ya, tadi saya katakan mungkin dia merasa kehilangan orang-orang yang dia sangat cintai, bahkan mungkin kepada dialah dia menggantungkan seluruh nafkah hidupnya. Ya, contohnya seorang istri ditinggalkan oleh suami dan sementara istri nggak punya pekerjaan, selama ini yang mencari nafkah adalah suami. Begitu ditinggalkan suami selamanya, dia sangat terpuruk di dalam keadaan yang dia alami. Sehingga ini juga bisa menjadi bagian dari tiap-tiap orang mengalami hal yang serupa, yaitu merasa rapuh dalam diri. Dan yang terakhir, ini tentunya secara umum ya, yaitu kesehatan yang semakin menurun ya. Ya, bagaimana semakin memburuk kondisi fisik, ya rata-rata di antara kita ya memang ada usia yang rata-rata 40-an ke atas ya. Ibu Mei sudah 40 ke atas? Masih 30-an ya. Ya, saya 40 ke atas ya. Dan tentu sakit penyakit begitu kita menginjak usia 40 itu sakit penyakit mulai antri mendekat sama kita. Pegal inilah, ngilu inilah, kram inilah, dan sebagainya. Sepertinya badan ini sangat sensitif dengan namanya sakit penyakit. Dan itu kadang-kala juga dengan penyakit yang mungkin sudah kita berupaya sedemikian rupa mengobatinya, tetapi ternyata kesembuhan sepertinya menjauh dari kita. Tidak ada harapan untuk kita mendapatkan pemulihan yang benar-benar kita pulih dari sakit penyakit itu. Dan itu yang kadang-kala membuat seseorang merasa dirinya nggak berdaya. Dia merasa semangatnya masih kuat, tetapi fisiknya tidak memungkinkan. Itu membuatnya dia stres tersendiri. Sehingga dia merasa kok ini orang nggak peduli lagi dengan dia, dirinya tidak berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa, dan lain sebagainya. Itu beberapa faktor yang membuat tiap-tiap orang bisa menjadi rapuh. Nah, di dalam kondisi yang demikian, yang menjadi pertanyaan, seperti apa hal itu kita menyikapinya? Bagaimana supaya kita menjadi pribadi yang semuanya itu tidak bisa terhindarkan dari kita. Tantangan, rintangan, masalah, kesulitan hidup itu tidak bisa terhindarkan di dalam diri kita. Tetapi yang perlu kita kontrol, yang perlu kita persiapkan yaitu diri kita, bagaimana menyikapi semuanya itu supaya kita tidak terus di dalam kondisi yang rapuh, tidak terus di dalam kondisi yang tidak berdaya, tetapi kita menjadi pribadi yang tangguh. Di dalam sakit penyakit sekalipun, di dalam kekurangan sekalipun, di dalam kesulitan sekalipun, kita menjadi pribadi yang tangguh. Ini nggak mudah, nggak sesederhana untuk menjelaskannya ya. Ketika kita diperhadapkan dengan sebuah fakta atau kenyataan itu, kita sendiri yang terjun di dalamnya. Wow, tidak sesederhana selancar kita menasehati orang ketika mengalami masalah. Sabar ya, kamu tenang ya. Wah, nggak seperti itu. Apalagi kalau kita punya temperamen, karakter yang semuanya harus serba cepat. Hanya kalau ada masalah, kalau bisa semuanya juga cepat. Sehingga ketika ada masalah, solusi yang paling cepat yang mau dilakukan yaitu lari dari masalah itu, menghindari masalah itu. Bagaimana supaya masalah itu tidak terus menghantui pribadi dia.
Itu yang dilakukan. Tetapi dalam bagian ini mau tidak mau, suka nggak suka, kita harus menghadapi, kita harus menjalani. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, yaitu kita harus mengakui kerapuhan. Sebuah fakta bahwa memang kita terbatas, memang kita lemah, memang kita nggak berdaya, memang kita nggak sanggup. Itu harus diakui. Ini penting sekali pengakuan akan hal ini. Karena kadang-kala kita menipu diri kita sendiri, kita merasa kecewa, tetapi enggak kok, nggak apa-apa. Akhirnya apa? Itu terus-menerus kita tumpuk di dalam diri kita, membuat kita gampang sekali untuk menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan. Karena kita merasa saya kuat kok, saya bukan orang yang rapuh, saya bisa menanggung ini, tetapi kenapa Bu seperti ini? Ini karena si A, ini karena keadaan, oh ini karena kondisi ini dan itu yang membuat saya seperti ini. Padahal sejatinya kita sendiri lah memang pada dasarnya kita lemah, kita rapuh. Oleh karena itu biarlah kita belajar untuk menerima bahwa kita sedang dalam keadaan yang sama. Kalau kita menyadari akan hal itu, akan membuat kita sadar bahwa kita butuh pertolongan. Kita tidak bisa hidup sendiri. Untuk keluar dari kerapuhan kita tidak bisa menolong diri kita sendiri, kita perlu orang lain, bahkan tidak kalah penting tentunya kita butuh Tuhan. Karena itu jangan pernah menyangkal perasaan atau kondisi yang sedang kita hadapi. Akui, saya lemah, saya tidak sanggup. Oleh karena itu yang akan mendorong kita untuk mencari pertolongan. Nah, yang kedua, yang harus kita lakukan untuk kita menjadi pribadi yang tangguh di dalam situasi apapun yang terjadi, yang datang menghampiri kita, yaitu belajar untuk berpikir positif. Ketika pikiran positif ini kita tanamkan di dalam diri kita ketimbang dengan pikiran-pikiran yang negatif, itu justru akan memperrumit masalah yang ada. Kita mencoba mencari pembelaan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ketika kita menghadapi setiap kesulitan yang membuat kita tidak berdaya, membuat kita lemah, mari kita belajar. Pikiran positif yang seperti apa? Yaitu bahwa melihat setiap kegagalan atau tantangan sebagai kesempatan untuk belajar. Belajar untuk bisa bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Tetapi kalau kita melihat setiap kesulitan ini adalah suatu penderitaan yang memang orang sengaja melakukannya terhadap saya supaya hidup saya terpuruk dan lain sebagainya, atau memang Tuhan tidak peduli dengan saya dan lain sebagainya, ya kan hidup kita akan semakin terpuruk. Kita tidak akan pernah keluar dari keterpurukan yang ada. Dengan demikian, ya dengan berpikir positif, kita akan belajar, memungkinkan kita untuk tetap optimis. Ini penting sekali untuk kita miliki ya, bahwa berpikir positif itu ya sangat penting untuk kita miliki di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita melihat setiap kegagalan, tantangan, kesulitan menjadi peluang bagi kita untuk kembali belajar. Belajar dan bertumbuh. Belajar menyelesaikan masalah, belajar untuk lebih kuat, menjadi lebih dewasa, dan lain sebagainya. Bahkan belajar lebih bijaksana. Oleh karena itu, kalau kita melihat di dalam Roma pasal 5 ayat 3 sampai 5, di situ dikatakan bahwa setiap kesulitan atau kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan. Ini yang harus kita pikirkan. Ini yang harus kita pikirkan. Bahwa tidak semua hal yang sulit, hal yang tidak baik, menurut ukuran kita, menurut pandangan kita, itu tidak ada manfaatnya bagi kehidupan kita. Tetapi sejatinya melalui setiap kesulitan hidup, pergumulan hidup, tantangan hidup, itu akan membawa kita untuk belajar hidup tekun, belajar menyelesaikan masalah, dan membawa kita belajar untuk tahan uji, tangguh, kokoh, kuat, sehingga ketika persoalan-persoalan yang lain datang, paling tidak kita sudah punya kekuatan, kita sudah pernah belajar dari menyelesaikan masalah yang sebelumnya. Tetapi kalau kita terus lari dari kesulitan, kita tidak akan pernah dewasa, kita tidak akan
Dan pada akhirnya, di dalam semuanya itu akan menghasilkan sebuah pengharapan dan pengharapan yang tidak berkecuali. Lalu yang kedua, di dalam Roma ayat 8, pasal 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Kita belajar ketika ada pergumulan yang kita alami yang seolah-olah ya Tuhan, kenapa ini terjadi? Kita tidak memahami di balik setiap kesulitan, pergumulan, masalah yang kita. Tetapi satu hal yang harus kita tanamkan di dalam hati, bahwa di dalam situasi apapun, Allah turut bekerja untuk mendatangkan, bukan untuk menyiksa kita, untuk membuat kita tidak berdaya, tetapi akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Waktu masalah itu datang, kita langsung melihat enggak kebaikan, enggak. Tetapi kita dituntut untuk sabar, tenang, dan tekun melewati semuanya. Sehingga di endingnya, entah beberapa waktu kemudian baru kita tahu, aduh ternyata itu ya maksud dari masalah. Tetapi kalau kita udah buru-buru mau menghindar, kita tidak akan pernah mendapatkan hal itu. Oleh karena itu, biarlah kita belajar untuk berpikir positif di dalam melihat setiap masalah. Berpikir positif yang menurut standar Alkitab ya. Bahwa kita tahu di dalam setiap musim hidup kita, seperti lagu kita tadi, bahwa Allah selalu ada bersama. Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Tuhan menyertai kita. Tetapi penyertaan Tuhan bukan berarti meniadakan setiap kesulitan-kesulitan hidup yang kita ada. Tetapi adanya penyertaan Tuhan itulah yang akan membuat kita kuat, kokoh, tangguh di dalam menanggung segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi di dalam. Ini tentunya kita akan jatuh bangun di dalam menghidupi akan bagian. Karena kecenderungan kita ketika kita mengalami kesulitan, kita pinginnya ya jangan deh masuk di dalam bagian itu. Kalau bisa dihindari. Tapi kadangkala Tuhan mau tidak mau kita harus masuk di dalam. Mau nggak mau kita harus masuk di dalam. Tetapi bagaimana kita memiliki pemikiran yang positif menurut standar firman. Belajar bahwa di dalam semua situasi Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan. Nah, yang berikutnya, yang ketiga, yang harus kita miliki supaya kita menjadi pribadi yang tangguh di dalam menjalani hidup ini, yang tidak sesederhana itu, yaitu mari kita mengontrol emosi. Ini nggak mudah. Mengontrol orang lain gampang, mengontrol diri sendiri, mengontrol emosi, wah, nggak semudah itu. Mengontrol emosi negatif yang seperti kecemasan, kemarahan, kekecewaan, kesedihan, dan belajar untuk tetap bersikap tenang sehingga kita tidak terjebak pada reaksi yang merugikan. Ini sangat penting. Ya. Mengontrol emosi itu tidak sesederhana itu. Apalagi kalau memang kita punya karakter yang gampang naik darah ya. Sedikit-sedikit maunya ngegas gitu dong. Nggak bisa slow, nggak bisa turun gigi. Tetapi mau nggak mau, suka nggak suka, kita belajar. Kalau mau menjadi pribadi yang tangguh, yaitu. Karena Alkitab sendiri juga mengatakan di dalam Amsal 12 ayat 11. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga. Tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Kalau kita tidak mampu mengontrol emosi kita gampang terprovokasi keadaan yang membuat kita terganggu kenyamanan kita, itu juga bisa membuat kita arogan di dalam membuat setiap kebijakan, membuat setiap keputusan. Mungkin kita karena nggak suka dengan orang itu, sehingga kita memutuskan sesuatu, sebenarnya nggak perlu-perlu amat gitu. Ada cara yang lain, yang lebih bijaksana bisa kita. Tapi kita terus belajar, diingatkan. Kalau kita gagal, mari kita kembali belajar lagi. Karena kita mengatakan orang yang tidak bisa mengontrol emosinya, yang seketika itu juga menyatakan sakit hatinya, digambarkan, disamakan dengan orang bodoh. Lalu yang berikutnya di Amsal pasal 29 ayat 11. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya,
tetapi orang bijak akhirnya meredakan. Sekarang kita mau menjadi orang beban atau menjadi orang bijak? Orang bijak pasti akan ketika ada masalah, dia akan belajar tenang, tidak langsung responsif, tidak langsung bereaksi, tetapi dia berusaha untuk menenangkan. Tiap-tiap kita punya cara ya, tentang mungkin kita. Ya memang waktu kita sedang emosi, berdoa pun susah ya, nggak tahu mau ngapain. Tetapi lebih baik berdiam diri. Setelah berdiam diri, atau ya kita ya sharing dengan orang yang kita percaya. Tapi jangan salah orang, karena tidak semua orang bisa memahami kita, bahkan membuat kita semakin terpuruk kalau kita tidak. Oleh karena itu, hal yang ketiga ini menurut saya sangat penting dan tidak kalah penting adalah yaitu sehat rohani. Sekalipun semuanya itu sudah kita lalui, tetapi bagian yang keempat ini kita gagal, tidak ada gunanya. Sehat rohani dalam bagian ini saya maknai atau saya pahami, yaitu memiliki relasi yang baik dengan Tuhan. Atau dengan kata lain, kuat di dalam Tuhan. Seperti tadi bagian pembacaan kita ya, di dalam Efesus pasal 6 ayat 1. Kuatlah di dalam Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Karena apa? Karena dari Tuhanlah sumber kekuatan kita. Makanya di dalam Injil Yohanes itu digambarkan seperti pokok anggur dan ranting. Jangan pernah melepaskan diri dari sumber kehidupan itu, yaitu Yesus Kristus. Mari kita terus melekatkan diri, membangun relasi yang baik dengan Dia. Relasi yang baik ini tidak bisa diwakili oleh harus pribadi lepas pribadi. Melalui relasi kita dengan Dia. Seperti apa? Kalau hubungan baik kita dengan Tuhan itu juga akan mempengaruhi kehidupan kita, sikap kita dalam menyikapi setiap situasi, cara kita di dalam menangani setiap masalah yang ada. Oleh karena itu bagian ini sangat penting. Kita pastikan diri kita apakah kita sudah sehat rohani. Sehat rohani kita tidak bisa akan dapatkan di dalam bangku kuliah, bangku sekolah, atau healing, mencari di tempat-tempat yang menyenangkan, tetapi bagaimana membangun relasi pribadi kita. Ya, salah satu bagian ya seperti ini ya, persekutuan kita satu sama lain. Bukan hanya sekedar menjalankan program gereja, tetapi gereja memberikan sarana buat kita melalui persekutuan ini untuk kita bersekutu satu sama lain, saling menopang, saling mendoakan, saling mendukung, dan terlebih relasi kita dengan Tuhan. Dan kita percaya bahwa pemeliharaan Tuhan itu tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Bukan karena kita terlalu sulit hidup kita, maka membuat Tuhan terlalu repot untuk mengurusi kita. Tetapi di dalam situasi apapun, baik senang maupun susah, Tuhan selalu menyertai kita. Karena itu, marilah kita menggantungkan hidup kita, menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Dia. Karena dari sanalah kita akan mendapat kekuatan. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus di Mazmur 42 ayat 12 dikatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Katakan dengan diriku. Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Tuhan. Ini yang memberikan kekuatan. Ketika kita merasa sendiri, ketika kita merasa kesepian, ketika kita merasa tidak berdaya, merasa rapuh, dan lain sebagainya. Mari kita katakan kepada diri kita, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, gelisah di dalam diri. Mari berharap. Inilah yang memberikan kekuatan kepada sang pemazmur di dalam melewati setiap pergumulan demi pergumulan yang dia alami. Karena orang yang menaruh harap kepada Tuhan dikatakan di ayatnya yang Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering,
dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi orang yang menaruh harap kepada Tuhan digambarkan seperti pohon yang di tepi aliran air. Pohon yang ditanam di tepi aliran air tentu akan tumbuh menjadi subur dan menghasilkan buah yang baik. Seperti itulah gambaran hidup kita yang selalu dekat dengan Tuhan sebagai sumber kekuatan bagi kita. Persoalan, masalah tidak menjadi alasan bagi kita untuk terus maju, melangkah, menjalani hidup ini. Mengerjakan apa yang harus kita kerjakan yang Tuhan percayakan kepada kita. Entah itu di dalam keluarga kita, di dalam usaha kita, di dalam pekerjaan kita, dan bahkan di dalam. Karena itu, mari kita terus mengandalkan Tuhan. Karena dari sanalah kita akan mendapatkan kekuatan yang sejati, yang tidak bisa diberikan oleh dunia, yang tidak bisa diberikan oleh orang-orang di sekeliling kita. Hanya Tuhan yang mampu memberikan kekuatan. Oleh karena itu, jangan pernah mengabaikan akan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi biarlah kita terus menaruh harap kita kepada Dia. Kita percaya akan pemeliharaannya. Kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Mungkin orang lain bisa meninggalkan, orang lain mengecewakan, tetapi Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Sekalipun mungkin kita diizinkan masuk di dalam situasi kondisi yang kadang-kadang membuat kita kecewa. Tetapi kembali lagi hari ini kita diingatkan bagaimana kita belajar mengandalkan. Oleh karena itu sampai pada kesimpulan yang saya berikan dalam bagian yaitu jangan menyerah, tetapi berserah kepada Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Jadilah kuat di dalam Tuhan, maka kita dapat menanggung setiap perkara yang ditanggungkan. Itulah rahasianya. Kita yang rapuh, yang tadinya rapuh, dan mungkin akan menghadapi situasi yang membuat kita rapuh, tetapi mari kita memegang hati. Jangan pernah menyerah, tetapi mari berserah. Berserah kepada siapa? Itu berserah kepada Dia, berserah kepada Tuhan. Dan mari kita kuat di dalam Tuhan. Tanamkan iman percaya kita. Kokohkan iman kita. Pautkan harapan kita. Maka kita akan mampu menanggung segala sesuatu yang Tuhan izinkan, yang ditanggungkan kepada kita. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan kita saat ini, tetapi di dalam situasi apapun, mungkin di antara kita ada yang lagi happy-happy, atau mungkin juga ada yang punya pergumulan yang seakan-akan dia tidak mampu untuk melewatinya. Tetapi ingat, ada tangan Tuhan yang selalu. Kiranya kebenaran firman Tuhan siang hari ini mengingatkan kita, mengajar kita terus belajar menjadi pribadi yang baik. Enggak meratapi kesedihan, masalah yang ada, tetapi mari kita bangkit karena ada Tuhan yang ada bersama dengan. Terima kasih. Kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita